Pengetatan protokol kesehatan salah satunya diantaranya adalah keluar masuk DKI Jakarta wajib menyertakan hasil rapid test antigen mulai tanggal 18 Desember besok. Syarat ini berlaku untuk seluruh pengguna transportasi umum, baik angkutan udara, laut, dan darat. Benarkah akan efektif mulai besok? Seperti apa mekanismenya, detailnya kita tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah mekanisme untuk pengetatan sudah dilakukan setelah instruksi dari Pak Luhut, Menko Maritim yang diteruskan kepada Gubernur, pemerintah provinsi. Artinya betulkah Pak berlaku mulai besok? Apa saja yang bisa dijelaskan kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan ini? Jadi yang pertama, ya memang beberapa hari yang lalu Pak Luhut koordinasi dengan Pemprov, dengan Pak Gubernur dan kami semua. Dan kami juga melakukan rapat dan dialog. Hasilnya kami putuskan kemarin tanggal 16 ya terkait menyikapi libur panjang mulai dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 8 Januari. Kami memutuskan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan perkantoran itu kami perbolehkan dengan kapasitas 50% ya. Jadi kami ralat bukan 70%, jadi kapasitas 50% ya. Artinya tidak ada yang berubah dengan yang saat ini sedang berlangsung, Pak? Iya betul, tidak ada yang berubah ya. Dan jam kantor operasionalnya sampai jam 19 ya. Itu untuk perkantoran ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk rumah makan, kafe, mal, apalagi restoran, bioskop, dan lain-lain, tempat usaha, itu tanggal 18 sampai 8 Januari itu diperkenankan dengan kapasitas 50% dan diperbolehkan sampai jam 21 malam ya. Tanggal 18 Desember sampai 8 Januari. Termasuk untuk mal ya Pak? Karena informasi sebelumnya mal tutup jam 7 malam. Untuk mal, termasuk untuk mal ya. Mal, restoran, kafe semua tanggal 18 sampai tanggal 8 Januari tutup jam 21 malam dengan kapasitas 50. Namun demikian, ini ada namunnya. Namunnya khusus pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 27 Desember dan tanggal 31 Desember sampai dengan 3 Januari itu ada pemberlakuan yang berbeda. Kalau sebelumnya 18 sampai 8 Januari itu sampai jam 21, ini sampai jam 19. Jadi khusus 4 hari pertama 24 sampai 27 Desember dan 31 sampai 3 Januari itu diberlakukannya sampai dengan jam 19. Nah, itu yang jadi kesepakatan dengan kapasitas tetap 50%. Kalau terkait transportasi untuk udara itu keluar masuk Jakarta yang sudah menjadi kebijakan pusat atau nasional itu harus menyertakan hasil rapid antigen atau PCR swab. Kemudian terkait untuk laut dan darat ya sampai hari ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Sampai tadi malam kami masih menunggu, mudah-mudahan hari ini ada keputusan dari pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Perhubungan, apakah semua yang keluar masuk Jakarta melalui jalur laut dan jalur darat juga harus diwajibkan dengan rapid antigen atau tidak, kami masih menunggu. Memang ini berbeda dengan udara ya. Laut dan darat ini jumlahnya banyak sekali, apalagi ini masuk masa liburan, tentu masih banyak yang memanfaatkan masa liburan ini keluar kota dari Jakarta atau dari luar kota ke Jakarta. Ada 3 kemungkinannya. Kemungkinan pertama bisa saja diwajibkan seperti juga udara. Kemungkinan kedua bisa saja dilakukan protokol kesehatan ketat dengan cek suhu dan sebagainya, tapi dilakukan secara random saja. Jadi tidak diwajibkan tapi random saja. Ada yang berubah mengenai jam operasional moda transportasi umum?
Betul, di Jakarta sudah diputuskan oleh Pak Gubernur, moda transportasi umum di Jakarta dibatasi sampai dengan jam 20. Jam 20? Ya. Baik, Pak Wagub, apa pertimbangannya ada perbedaan persyaratan untuk warga keluar masuk melalui jalur udara dengan yang melalui jalur laut dan darat? Ya, ini kami harus koordinasi dengan kementerian, pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan ya. Jadi memang kalau urusan transportasi ini kewenangannya ada di pusat ya. Jadi kami memang menunggu kebijakan dari Kementerian Perhubungan ya. Itu sudah menjadi keputusan Kementerian Perhubungan. Termasuk PT KAI KCI, Pak? Betul, termasuk KCI ya, kereta ya. Kereta antar kota, antar provinsi dan sebagainya. Jadi kami menunggu, mudah-mudahan malam ini bisa diputuskan sehingga besok tanggal 18 atau selambatnya tanggal 19 bisa diberlakukan. Oke, ini terakhir Pak, singkat saja soal perayaan ibadah Natal bagi mereka yang merayakannya. Apakah diperkenankan sebetulnya ibadah di bangunan-bangunan gereja? Beribadah bagi umat Kristiani untuk Natal itu tidak hanya diperbolehkan, itu dipersilahkan karena kegiatan ibadah, kegiatan keagamaan yang penting. Namun kami berterima kasih ya, sekalipun kapasitasnya itu diperbolehkan 50%, namun kami sudah rapat dengan pimpinan daripada umat atau jamaah daripada gereja di masing-masing, itu mereka akan tetap melaksanakan ibadah Natal, kebaktian dan sebagainya, dan akan memberlakukan protokol kesehatan dengan baik dan ketat. Bahkan saya dengar mereka malah membatasinya lebih kecil dari yang diperbolehkan sampai 25%. Sepenuhnya kami serahkan pada pimpinan dari rumah ibadah jamaah. Dan seluruhnya yang penting semuanya bisa dilaksanakan ibadah dengan baik, tertib, damai, khusyuk, khidmat, dan melaksanakan protokol COVID. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sudah meluangkan waktunya berbincang di ini sore.